Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Meiran Nur Khalifah, nomor induk mahasiswa 10211969. Di hari ini, saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai sejarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yang mana materi ini terdapat pada mata kuliah Kaidah-Kaidah Fikih Islam yang diampu oleh Ibu Isnatin Ulfah. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang pertumbuhan, perkembangan, dan penyusunan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Mulai presentasi saya hari ini, saya harap materi tersebut dapat bermanfaat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan kita semua. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari Qawaid Al-Fiqhiyah. Kata qawaid adalah bentuk jamak dari kata qaid dan qaidah. Qaid-qaidah sendiri merupakan bentuk subjek, pelaku atau isim fa'il dari qa'ada yaqudu qu'udan yang berarti duduk. Kata qaidah atau qawaid kemudian digunakan dengan arti asas, dasar, dan pondasi yang menyiratkan makna di mana segala sesuatu didudukkan atau diposisikan. Pondasi rumah misalnya. Pondasi rumah merupakan bagian paling mendasar dan penting di mana seluruh bangunan berdiri di atasnya. Begitu pula dengan kaidah-kaidah fikih. Kata qawaid sendiri terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 127 dan surah Al-Nahl ayat 26 yang berkaitan dengan makna asas, dasar, dan pondasi yang bersifat konkret dan nyata. Para fuqaha memberikan batasan mengenai istilah qawaid, yaitu ketentuan yang berlaku pada semua unit bagiannya, atau mengetahui hukum-hukum unit bagian tersebut berdasarkan ketentuan umum tersebut. Akan tetapi, secara umum, definisi qawaid yaitu mencakup ilmu tafsir, hadis, ilmu usul, dan ilmu bahasa. Dan secara lebih spesifiknya, pengertian kaidah fikih secara istilah yaitu hukum syar'i dalam masalah-masalah umum atau mayoritas, yang darinya dapat diketahui hukum-hukum dari segala sesuatu yang berada di bawahnya. Berbeda dengan penjelasan para fuqaha, sebagian ulama mengatakan bahwa kaidah fikih tidak lain adalah kumpulan-kumpulan hukum. Adapun menurut Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa kaidah fikih adalah kumpulan hukum-hukum yang memiliki kesamaan atau kemiripan yang dapat dikembalikan kepada satu prinsip analogi yang bisa menyatukannya. Kaidah-kaidah fikih adalah kaidah-kaidah hukum yang bersifat kuliah atau keseluruhan yang dipetik dari dalil-dalil kuliah. Dalil-dalil kuliah sendiri yaitu ayat-ayat dan hadis yang menjadi pokok kaidah-kaidah kuliah yang dapat disesuaikan dengan banyak bagiannya. Selanjutnya yaitu sejarah pertumbuhan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Peta perkembangan kaidah fikih dalam sejarah dapat dibagi menjadi 4 fase utama. Yang pertama yaitu fase pertumbuhan dan formatisasi. Fase pertumbuhan dan formatisasi adalah fase di mana disiplin ini belum terbentuk secara formal dan belum menjadi disiplin yang mandiri. Dan fase ini secara embrional, dasar-dasar bagi pengembangan kaidah-kaidah fikih ini telah muncul. Fase pertumbuhan dan formatisasi ini dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Rasulullah, periode sahabat, dan periode tabi'in. Periode Rasulullah terjadi pada masa kenabian atau masa perwahyuan masih turun. Pada masa itu, Islam sebagai sebuah agama yang terbentuk dengan sistem hukum, ideologi, dan spiritualitasnya melalui proses perwahyuan. Pada masa ini, ketentuan dan nilai-nilai Islam ditetapkan berdasarkan keputusan Allah melalui Al-Quran atau melalui Rasulullah. Akar-akar kaidah fikih yang telah ada sejak kemunculan Islam pertama pada zaman Rasulullah. Hanya saja, pada saat itu, pernyataan-pernyataan umum yang dikeluarkan Rasulullah belum disebut sebagai kaidah, meskipun secara substansial ia mengandung prinsip-prinsip umum dan pada perkembangan selanjutnya oleh para ulama dirumuskan menjadi kaidah-kaidah fikih. Selanjutnya yang kedua yaitu periode sahabat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat menggantikan beliau sebagai rujukan hukum umat Islam. Adapun ungkapan dari sahabat yang dapat dianggap sebagai cikal bakal kaidah fikih antara lain yaitu
ungkapan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang berisi, barang siapa menelantarkan tanah selama 3 tahun dan tidak mengelolanya, dan kemudian datang orang lain yang mengelolanya, maka tanah itu miliknya. Serta tidak ada pengampunan dalam tindakan pidana setelah ditetapkan oleh penguasa, karena penegakan terhadap hukum pidana termasuk bagian dari sunnah. Ungkapan dari sahabat tersebut menjadi cikal bakal kaidah fikih. Yang ketiga yaitu periode tabi'in. Para tabi'in setelah generasi sahabat juga banyak memunculkan pernyataan-pernyataan umum sebagai hasil dari pemahaman mereka terhadap watak dasar syariat Islam. Adapun ungkapan-ungkapan para tabi'in atau generasi setelah sahabat yang dianggap sebagai cikal bakal kaidah fikih, yaitu yang pertama ungkapan yang diriwayatkan oleh Syurai Al-Qadi yang berisi, tidak ada ganti rugi bagi peminjam dan penerima yang jujur. Ungkapan ini disarikan dari sabda Rasulullah yang mana artinya tidak ada keputusan terhadap orang-orang yang tidak menghadiri persidangan. Setiap khulu ini adalah istri yang menceraikan suami dengan mengembalikan maharnya, adalah talak bain atau cerai akhir. Kutipan dari Rasulullah, para sahabat dan tabi'in ini membuktikan bahwa secara embrional kaidah-kaidah fikih sesungguhnya telah muncul sejak masa Rasulullah, sehingga generasi ini masih dianggap sebagai fase pembentukan dan formatisasi. Selanjutnya yaitu fase pembentukan dan konstruksi. Karena seiring mulai maraknya kajian fikih yang di puncaknya ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab fikih. Fase pembentukan dan konstruksi ini terjadi pada masa dinasti Muawiyah menuju masa dinasti Abbasiyah. Karena pada masa dinasti Abbasiyah ini sudah ada 4 mazhab yang kita ketahui sampai sekarang, yaitu mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Pada masa pembentukan dan konstruksi ini, sebenarnya mulai muncul beberapa kitab fikih yang menyisipkan beberapa persoalan hukum, akan tetapi tidak secara tersurat dinamakan sebagai kaidah fikih, namun secara substansial merupakan kaidah fikih. Adapun di antara karya-karya tersebut yaitu Al-Kharaj, karya Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari Al-Hanafi. Karya ini berisi beberapa kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah siasah atau politik pemerintahan. Selanjutnya yaitu fase kodifikasi. Fase ini dimulai ketika kaidah fikih sudah mulai dibukukan oleh para ulama. Sebagaimana fase sebelumnya, fase ini sudah ada upaya-upaya yang lebih sistematis untuk membukukan karya-karya dalam bidang ini. Pada fase ini, kaidah fikih muncul sebagai disiplin ilmu yang mandiri, mulai pada abad keempat, sekitar 2 abad setelah terbentuknya fikih sebagai disiplin ilmu yang mapan, yaitu pada abad kedua. Menurut Ali An-Nawawi, ditemukan fakta bahwa yang pertama mengembangkan ilmu ini adalah para ulama fikih dari mazhab Hanafi, karena mazhab ini merupakan mazhab yang paling banyak menggunakan penalaran rasional seperti Al-Quran dan hadis dalam merumuskan hukum-hukum fikih. Sebab lainnya adalah karena para tokoh-tokoh usul fikih yang konsen terhadap logika penalaran ilmu yang merumuskan logika dan sistem penalaran hukum justru dari rumusan fikih yang telah terjadi. Mereka memaksimalkan potensi logika untuk mengabstraksikan logika yang mendasari setiap rumusan hukum yang terbentuk, sehingga sebagian dari mereka kemudian memunculkan apa yang disebut dengan kaidah-kaidah fikih. Selanjutnya yaitu fase pendalaman dan sistematis. Pada fase ini para ulama yang konsen terhadap tema-tema mengenai kaidah fikih semakin banyak dan karya-karya dalam bidang ini juga bermunculan. Sistem penulisan dan juga pengembangan kaidah berkembang pesat hampir semua tradisi mazhab fikih. Maka pada fase ini karya-karya dalam bidang fikih tersebut telah dilengkapi dengan upaya penguatan dengan kaidah-kaidah usul fikih. Pada fase ini terjadi 2 periode, yaitu yang pertama yaitu periode mutaqaddimin, yang kedua yaitu periode mutaakhir yang terjadi pada abad 8 sampai 12 Hijriah.
Selanjutnya yaitu periode modern sampai postmodern yang terjadi pada abad 13 sampai 14 Hijriah. Pada masa ini kajian kaidah fikih masih sangat marak. Bedanya dalam periode ini sudah tidak diperlukan lagi modifikasi ataupun penataan ulang, karena pada periode sebelumnya sudah ditata secara baik dan sistematis dan mulai dicetak dengan versi baru, dan diadakan penelitian seputar konseptualisasi kaidah fikih sebagai salah satu jurisprudensi Islam. Selain itu, juga marak studi penelitian yang dilakukan oleh para kaum intelektual terhadap karya-karya sebelumnya, yang bertujuan untuk mencari dan menemukan teori-teori dan merumuskan penerapannya dalam konteks penyelesaian masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya. Kaidah fikih semakin menampakkan signifikannya seiring dengan semakin berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi dunia global yang memerlukan penyelesaiannya, atau yang kita kenal dengan fikih kontemporer. Dan yang terakhir yaitu sejarah perkembangan dan penyusunan qawaid al-fiqhiyah, yang mana sejarah perkembangan dan penyusunannya ini dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pembentukan dan fase penyusunan. Fase pembentukan qawaid al-fiqhiyah ini tidaklah terbentuk dan terkumpul secara sekaligus, seperti halnya kitab-kitab undang-undang hukum positif yang dibentuk dengan sekaligus oleh para ahli hukum, akan tetapi dirumuskan sedikit demi sedikit secara berangsur-angsur sehingga terkumpul menjadi banyak. Rumusan-rumusan akidah tersebut adalah hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh para fuqaha besar ahli tahrij dan tarjih dengan mengistimbatkan dari nas-nas syariah yang bersifat kulli, dasar-dasar usul fikih, ilat-ilat hukum, dan buah pikiran mereka atau ijma. Pada umumnya, kaidah fikih merupakan hasil usaha dari para fuqaha dari berbagai mazhab, sehingga tidak diketahui siapa penulis pertama dari qawaid al-kaidah fikih ini. Yang terakhir yaitu fase pembukuan atau penyusunan. Supaya ilmu tentang qawaid al-fiqhiyah ini dapat diambil manfaatnya oleh generasi selanjutnya dan tidak hilang, maka timbullah pemikiran dari para ulama untuk membukukannya. Usaha ini terdapat di berbagai mazhab, terutama di 4 mazhab yang kita kenal, yaitu mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i. Adapun contoh-contoh kitab yang dibukukan dari kalangan mazhab tersebut. Dari mazhab Hanafi, ada kitab Al-Faraid Al-Bahiyah fi Al-Qawaid Al-Fawaid Al-Fiqhiyah karya Ibnu Hamzah Al-Husaini. Ada juga kitab Al-Asbah wa Al-Nazair oleh Zainuddin bin Ibrahim Ibnu Nujaim pada tahun 970 Hijriah. Dan masih banyak lagi. Adapun contoh kitab-kitab dari kalangan mazhab Maliki, yaitu yang pertama Anwar al-Buruq fi Anwar al-Furuq, atau dikenal juga sebagai al-Furuq, kitab al-Anwar wa Anwa, atau kitab al-Anwar wa Awaid as-Sunniyah oleh al-Imam Syihabuddin Abdullah Abbas Ahmad As-Sonhaji Al-Qarafi 260 sampai 340 Hijriah. Ada juga kitab Al-Wa'id oleh Muhammad bin Ahmad Al-Muqarrih pada tahun 758 Hijriah. Adapun kitab dari kalangan mazhab Syafi'i seperti Al-Asbah wa An-Nazair oleh Zainuddin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad Asyuyuti 804 Hijriah, serta Al-Istiqnah fi Al-Furuq wa Al-Istitnah karya Badruddin Muhammad bin Abu Bakar bin Sulaiman Al-Bakri. Ada juga kitab dari kalangan mazhab Hambali, yaitu Takril al-Wahid wa Tahril al-Fawaid karya Abdurrahman Sihab bin Ahmad bin Abi Rajib al-Hambali 795 Hijriah.
Ada juga kitab majalah Al-Ahkam Al-Syarqiyah Salah Mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal oleh Ahmad Ibnu Abdullah Al-Qari 1309 sampai 1359 Hijriah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.